هذا المعنى وسلمنا الصالحون لكل حاجتنا ولقبول كل سبب ولمن كل معلوم وعلى آله وسلم الصالحون بشفاعة رسول الله بركة بكرامة جميع أولياء الله وحبائب الله وفقهاء الله المشايخ إلى مغربها ومن يمينها شمالها والمقافي المقافي النور والشعر والرحمة والمغفرة واسكن الجنة واختم لنا باب الحسنة في خير الولد وعافية والسلام العاقبة ما نفعنا به من بعلومه ويعين علينا بركاته السلام البارك ونفعنا بالدين الآخرة والحمد لله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث كما قال. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه للدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية. Keyakinan dalam akidah Tahawiyah yang kedua yang berikutnya adalah terkait adanya mizan. Mizan itu timbangan. Pokok bentuknya kayak apa gak usah dibayangkan. Yang penting timbangan. Kalau timbangan yang dipakai manusia yang kita ketahui seperti apa? Ada yang model timbangan beras ya, itu ada mulai setengah on, setengah on, 1 on, 2 on, 2 itu setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Ada timbangan beras kintalan, ada yang timbangan emas, ya, digital juga ada. Semua yang tergambar yang terlihat oleh mata kita di dunia tidak seperti al-mizan di akhirat. Karena yang timbang perbuatan manusia, sementara amal perbuatan yang ditimbang itu nilainya, bukan amalnya. Bagaimana ya kita nggak bisa mendapatkan. Makanya kita cukup mengimani kalau mizanul amal itu ada. Fungsinya mizan ini kalau kita tahu ya, dipakai untuk menimbang amal-amal orang mukmin. Artinya ghairul mukminin yang yadkhuluna nar bighairi hisab. Enggak perlu ditimbang, apa yang ditimbang? Enggak ada keapian. Walaupun setiap hari beramal soleh menurut kacamata sosial,
Tapi yang mengabsahkan, melegalkan amal orang-orang kafir itu ya ketika dia masuk Islam. Jadi syahadat itulah yang melegalkan amal perbuatan ghairul mu'minin. Begitu dia masuk Islam, ya sudah langsung. Ono wong kafir sedekah nyumbang pondok pesantren sak miliar. Lah apik to. Tapi karena dia kafir, ilegal di hadapan Allah Ta'ala. Karena ilegal nggak mendapat nilai, jadi nggak perlu ditimbang. Ini mizan di sini adalah fungsinya untuk menimbang amal perbuatan orang mukmin saja. Apa yang ditimbang? Baik buruknya. Apa yang ditimbang? Taat atau maksiat. Ini ada keterangan di bawah. Coba kita lihat nomor 1. Warada Al-Quran bil mizan. Al-Quran sendiri adalah menetapkan pernyataan al-mizan. Fakat kalau Allah Ta'ala fi suratul Qari'ah, nah, jelas Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Qari'ah, fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Mawazinu ini berarti timbangan-timbangan kebaikan. Apabila berat timbangan baik itu lebih berat, lebih banyak, lebih besar, fahuwa, maka orang yang ditimbang amalnya itu fi 'aisyatir radiyah, dalam kehidupan yang nyaman nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, akan tetapi jika amal perbuatan baiknya itu ditimbang ternyata lebih ringan, yakni lebih sedikit daripada amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka bersiap-siaplah merasakan panasnya dan repot susahnya masuk ke neraka hawiyah. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, wa qala ta'ala fi surat Al-Anbiya, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlam nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami, kata Allah Ta'ala, lagi-lagi kami, berarti Allah itu Maha Esa dan menggunakan dhamir jamak. Artinya Allah lah yang menentukan, Allah lah yang mengatur, tapi pelaksana di lapangan adalah malaikat. Makanya Allah menggunakan kami. Yang proses menimbang amal perbuatan manusia adalah para asisten dan ajudan Gusti Allah, bukan Allah langsung, tapi semua atas kehendak, keinginan dan aturan Gusti Allah. Makanya Allah menggunakan kata-kata wa nadha'ul mawazinal qista. Nah, kalau di sini dijelaskan mawazinnya al-qista, berarti seperti apa? Timbangan amal emas, ada kanan kiri. Ya, bukan timbangan amal, bukan timbangan beras, tapi timbangannya ada al-qistanya, ada tengah-tengahnya, berarti kanan kiri. Seolah-olah kalau yang amal baik ditaruh di kanan, amal buruk ditaruh di kanan sebelah kiri. Nanti jomplangi sing kanan berarti yang baik menang. Jomplangi sing kiri yang jelek menang. Ketika kanan menang, ya jalur kanan masuk ke surga. Ketika kiri menang, jalur kiri yang dilewati terus menuju ke neraka. Dalam proses timbangan amal, fala tudlamu nafsun syai'an, tidak ada seorang pun yang akan dizalimi sekecil apapun amal perbuatannya, baik itu bernilaikan pahala, ridho, rahmat, ataupun bernilaikan maksiat, sekecil apapun tetap diproses timbang, tetap diproses dalam timbang. Wa kafa bina hasibin. Ini menunjukkan bahwasanya cukuplah bagi kami para malaikat-malaikat Allah Ta'ala yang akan menghisab, dipetani. Jadi ketika di dunia ini sudah dipetani amal baik, data jam sekian, tanggal sekian, tepatnya di sini si fulan telah melakukan bla 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 bla, ngaji pada hari ini, hari Jumat, mulai jam 5 sampai jam 7, nama bla 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 fulan, semuanya ditulis sama malaikat.
Oke, balik ke atas lagi. Udah ya. Jadi wajib kita imani kalau mizanul a'mal itu ada. Kemudian masalah surga dan neraka. Jika surga dan neraka tak akan pernah ada, masihkah Anda percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa? Ada yang menyanyikan lagu seperti itu? Enggak, ada yang terdengar enggak? Jika surga dan neraka itu tidak ada, masihkah Anda percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa? Itu salah satu lirik lagunya Ahmad Dhani Dewa 19 yang kontroversial. Tapi satu sisi bagus. Bagusnya apa? Mengarahkan kepada ilmu ikhlas, agar supaya kita betul-betul beramal, berbuat itu karena Allah, tidak karena takut neraka, dan kita tidak karena berharap surga. Wal jannatu utawi surga, wan nar lan neraka iku makhlukotani, keduanya tercipta oleh Allah, yakni makhluk. Wala yafniyani, hale ora kang ora pernah sirna apa jannah wan nar, wala yabidani lan ora pernah kekal abadi apa nar jannah lan nar. Salah. Sebentar ya, tak cari makna yang pas. La yafniyani wa la yafidani. Artinya sama. Wala yafniyani kang ora tau sirna apa jannah wan nar, wala yabidani lan ora pernah musnah. Ya padha. Tak berarti menguatkan apa jannah wan nar. Surga dan neraka itu makhluk ciptaan Gusti Allah. Kedua-duanya tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah musnah. Wa inna Allaha lan satune Gusti Allah iku khalaqos ciptaaken sapa Allah al jannata ing surga wan nar lan neraka. Wa khalaqa lan ciptaan sapa Allah lahuma maring jannah wan nar ahlan ing penduduke. Faman mongko te sapane wong syaa kang ngersakaken sapa wong sapa Allah ilal jannati maring mlebu surga, ya adkhala mongko bakal mlebokno sapa Allah hu ing man fadlan krana anugrah minhu saking Gusti Allah. Wa man utai sapane wong syaa kang ngersakno sapa Allah minhum saking wong saking man ilan nari maring mlebu neraka, ya adkhala minhum saking khalaq ya ilan nari maring neraka adkhala mo iku nglebokno sapa Allah hu ing man adlan krana ngadili minhu karena keadilan, karena tindak keadilan dari saking Allah. Surga diciptakan untuk orang baik, neraka diciptakan untuk orang yang tidak baik. Surga diciptakan untuk menunjukkan anugerah Allah Ta'ala kepada umat mukminin yang baik. Neraka diciptakan untuk menunjukkan keadilan Allah karena perilaku orang-orang jahat. Wa kullun utai saben-saben menungso
ya malu kang beramal berbuat sapa kulun lima maring perkara kot furigo kang teman-teman wis dikosongaken apa ma minhu saking kulun wasairun hale utawi wong kang dadi ilama maring perkara khuliqa kang wis diciptakaken apa ma lahu krana arahe kulun. Saya ulangi, wa kulun utahe saben-saben wong ya malu kang nglakoni sapa wong lima krana arahe perkara iku kot furigo teman-teman wis dikosongaken apa ma minhu saking wong wasairun lan iku wis dadi apa wong sapa wong ilama maring perkara khuliqa kang wis diciptakan apa ma lahu maring wong maring arek wong. Artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azalinya. Tapi penetapan tersebut diinformasikan oleh Allah kepada umat manusia bahwasanya ketetapan tersebut dimulai saat di kandungan sang ibu setelah melewati 4 bulan usia janin. Wal khairu hali utawi kebagusan wasyarru lan kejahatan iku muqaddaroni dikira-kirano alal ibadi ing atase pira-pira kawulane. Setiap kebaikan, setiap kejelekan itu sudah ditetapkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya. Hanya saja hamba-hambanya tersebut tidak atau belum mengetahui. Hanya saja sebagian hamba saja yang mampu mengetahui orang-orang tertentu termasuk orang baik atau orang munafik atau orang jelek atas izin Allah Ta'ala. Wal istita'atu utawi kemampuan allati yo istita'ah yajib bukan wajib ya kalau istita'ah apa al-fi'lu melakoni sesuatu min nahwi taufiqi saking are pertolongan at-taufiqi alladhi yo at-taufiq la yajuzu kang ora wenang apa ayyusifa yen ta den sifati sapa makhluk bi kelawan at-taufiq fahiya mongko iku utawi istita'ah ma'al fi'li iku barengan karo perbuatan. Yang disebut mampu, yang menyebabkan orang mampu berbuat sesuatu seperti adanya pertolongan dari Allah yang manusia tidak boleh disifati dengan taufik, itu orang kemampuan itu bisa kita sebut seseorang mampu berbuat sesuatu itu setelah kita tahu orang itu betul-betul melakukannya. Kula panjenengan sedoyo dikatakan mampu untuk belajar di sini, mampu untuk mengikuti ngaji, ya setelah perbuatan itu kita kerjakan, baru kita mengatakan kita itu mampu mengikuti pengajian ini. Nggak boleh sampai semuanya masih di kamar ya. Wis ngomong aku mesti mari ngene iso melu ngaji sampai tuntas. Dilalah teko nggon kok gak ngaji alias di dunia lain. Makanya kita nggak boleh mengatakan aku mesti iso melu ngaji. Nah, kata-kata aku iso kan istitoah. Itu nggak boleh diucapkan, nggak boleh dipastikan. Seperti pengalaman saya ketika pertama kali haji tahun 2019, saya datang pas Ramadan, pas Jumat. Ketika itu saya hari Jumat dapatkan ihram, nyata-nyata sudah ada di depan Hajar Aswad. Di depan sepi, nggak ada siapa-siapa. Kacamata zahir kita itu melihatkan, waduh, saya mesti habis ini bisa dengan mudah nyucuk Hajar Aswad. Itu hanya di hati saya bilang. Saya waktu itu sholat Jumat, saya habis Assalamualaikum, saya bisa langsung maju ke depan, pas di kencing Hajar Aswad, langsung bisa ke depan nyucuk Hajar Aswad. Di hati toh, apa yang terjadi? Subhanallah. Begitu selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru salam pertama, uang geruduk nyerbu Hajar Aswad. Saya kan mengatakan salam kedua langsung ikutan juga. Sudah dekat di depan,
terpental. Berusaha lagi sampai 3 kali baru bisa mancep wajahku di Hajar Aswad ketika itu. Artinya apa? Kita nggak bisa menentukan tindak tanduk langkah kita sendiri. Kata-kata pasti terhadap apa yang akan kita lakukan harus ditiadakan. Karena kita lemah, tidak tahu kemampuan kita sendiri ke depannya. Walaupun tuh ini tadi kan nyoto kan, mesti habis salam aku langsung iso. Ternyata pangeran menghendaki beda, Gusti Allah menghendaki beda. Geruduk kanan kiri masuk. Aku semua Indonesia setelah masuk orang cilik ketemu orang Eropa, kau wadah gede, sakeleke ya. Akhir terpental-pental. Maka itu nggak boleh mengatakan pasti. Ditarik dalam kehidupan kita sehari ini. Saya mau ikut contoh nih, sampai neng kamar semangat disuruh ketoke semangat. Aku mesti marani iso ngaji sampai tuntas. Barang mlebu ruangan kena AC semilir ngantuk ribat. Maka tidak boleh dikatakan istitaah sebelum dilakukan. Kasare gak boleh mengatakan takdir sebelum terjadi. Wa ammal istita'atu min jihati sihah wal mus'i wa tamakkun wa salamatil alat fa hiya qabla al fi'li. Adapun kemampuan yang terdiri dari kondisi sehat, luasnya waktu atau rezeki, wa tamakkun dan kokoh pendirian, salamatul alat, selamatnya alat-alat komunikasi, faya qoblal fi'li, itu terjadi bisa diketahui sebelum terjadinya perbuatan. Adapun sebelum kita melakukan suatu perbuatan, kita sudah bisa mengatakan aku sehat kok, aku bisa. Buktinya itu bisa temenanan, aku mampu, ada waktu, ada kesempatan. Aku tamakun, aku konsisten, komitmen, iya boleh. Salamatul alat, alat komunikasiku juga sehat semuanya, tapi belum tentu kita bisa melakukan itu semuanya dengan normal karena kena serangan hawa sejuk yang menyebabkan kita enak menikmati tidurnya. Wabiha dan kelawan al-alat al-istita'ah ya ta'ala aku gumantungan apa al-khitabu kitab wa huwa halidha kitab ikum kama keterangan qala kauskan 3 Allah ta'ala la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Allah sama sekali tidak akan pernah membebani seseorang pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya Allah itu tidak akan memberikan amanat kepada seseorang yang melebihi kemampuannya, karena amanat wajib disampaikan. Begitu juga ilmu. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang yang ternyata orang tersebut tidak mampu menampung ilmu itu, baik tidak mampunya termasuk memahami ilmu tersebut atau mengajarkannya, sehingga ilmu itu akan sulit masuk dan meresap dalam hati orang yang menuntut ilmu. Makanya karena proses pencarian ilmu masih seperti itu, kita sendiri kadang-kadang belum tahu kita mampu nggak menguasai ilmu itu. Fungsi doa di sini diperlukan. Setiap menuntut ilmu harus diiringi dengan doa. Ya Allah, kalau kita mencoba apa istilahnya menggunakan iltibas. Iltibas itu menggunakan redaksi dari hadis atau Quran, kita gunakan untuk pribadi kita dengan niat bukan merubah Al-Quran, dengan niat bukan merubah hadis. Seperti ada sebuah hadis baginda Nabi mendoakan khusus sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mendapat doa khusus dari Kanjeng Nabi agar Ibnu Abbas dijadikan salah satu sahabat yang ahli tafsir Al-Quran dan ahli fikih, sehingga beliau mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimul Qur'ana wa ta'wil. Ini sering tak tahu. Domir hu yang kembali kepada Ibnu Abbas, ya Allah pandaikanlah Ibnu Abbas di dalam masalah agama dan ajarilah dia Al-Quran dan takwilnya, tafsirnya. Tak gawe iku hadis tak robah domirhunya menjadi domir ni. Kenapa boleh? Boleh menurut ilmu balaghah. Itu namanya iltibas. Tidak niat merubah hadis,
maka dirubah Allahumma faqihni fiddin. Kalau kita mau doa untuk semua santri atau orang umum, jadi ganti dhamir jamak, Allahumma faqihna fiddin. Kalau saya sendirian, Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni al-Qur'an wa ta'wil. Sampai gawe monggo. Saya gak ngomong saya ijazahkan, karena saya juga tidak menerima ijazah tersebut. Hanya saja saya menerima riwayatnya dari guru saya. Ya. Itu namanya iltibas. Wa af'al ibad khalqun lillah wa kasbun minal ibad. Seluruh amal perbuatan manusia hamba itu bersumber dari Gusti Allah. Adapun proses upaya pelaksanaan amal perbuatan itu dari kehendak manusia. Saya ulangi, gerak-gerik kita, aku ngomong ini sampai lungguh ngono nulis, iku kuwabeh sing gerakno Gusti Allah. Hanya saja model sampai nulis kayak ngono, ya, kemudian geraknya tangannya kayak ini, saya mau seperti ini adalah irodah kita masing-masing atas kontroling dari irodah Gusti Allah. Coba kita lihat ke bawah angka 1. Wal adillatul naqliyatu ala kaunillahi ta'ala khaliqan likulli syai'in katsira. Adapun dasar-dasar dari hadis atau ayat, dalil nakli itu ya dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis-hadis sahih yang menunjukkan tentang posisi Gusti Allah sebagai Maha Pencipta untuk segala sesuatu yang diperbuat oleh semua makhluknya sangatlah banyak sekali. Minha di antara dalil tersebut qaulu ta'ala fi suratir Ra'd, firman Allah Ta'ala dalam surat Ra'd, Kul marra bis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengatur seluruh langit dan bumi? Kul, maka jawablah wahai Muhammad, Allah lah yang mengatur. Kulillah. Kul afattakhadtum min duni awliya'a la yamlikuna anfusihim naf'an wa dharra. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kufar yang mendebatmu, apakah kalian semua menjadikan penolong-penolong buat kalian selain Gusti Allah, penolong-penolong yang sama sekali tidak bisa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan untuk dirinya sendiri. Patung-patung yang mereka sembah itu kan gak mampu. Ketika seumpama kisah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, kan patungnya diem kan? Artinya Tuhan-Tuhan mereka yang diwujudkan seperti patung sama sekali gak bisa menolak bahaya bagi dia, apalagi mendatangkan kebaikan. Coba patung itu bisa berhias diri apa enggak? Yang menghiasi siapa? Para penyembahnya. Kecerdasan Nabi Ibrahim luar biasa. Seluruh patung di tempat peribadatan Raja Namrud dihancurkan oleh Nabi Ibrahim kecuali yang terbesar satu, kapak 212. Pernah lihat film 212? Sirot gendeng itu. Ya, itu ada filmnya tuh, film dongeng. Kapak yang dipakai oleh Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala itu dihancurkan yang kecil-kecil. Tinggal yang terbesar biarkan dia dihancurkan. Lah kapaknya disanggulkan di pundake pangeran si gede. Nah, begitu raja beserta para bala tentaranya dan umat ingin mengadakan peribadatan besar, kaget loh, pangeran itu racun kabeh. Sopo sing mateni? Akal gak waras metu. Akhirnya disebarlah intelijen, disebarlah intel, maka ditemui secara dideteksi ternyata pelakunya adalah seorang pemuda bernama Ibrahim. Kemudian dipanggil Ibrahim, disidang di depan raja. Langsung raja sendiri bertanya, wahai Ibrahim,
Betulkah kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kamu, Tuhan-Tuhan kami? Apa jawabnya? Loh, yang menghancurkan itu bal fa'alahu kabirum hada. Ayatnya seperti itu. Dengan menggerakkan isyarat jari telunjuk. Bal fa'alahu kabirum hada. Bahkan yang menghancurkan Tuhan kalian itu yang paling terbesar ini loh. Nah, ini maknanya telunjuk yang satu mengarah ke patung terbesar, yang jari 4 mengarah ke dirinya. Ini jenis siasat. Beliau nggak bohong Nabi Ibrahim. Kalimat ayatnya bal fa'alahu kabirum hada. Satu, hada ini tanganku iki. Tapi karena mereka raja dan bala tentara yang ada di sana terkecoh dengan ucapan hada, arah jari telunjuknya. Lantas spontan amarah meletup saja. Kamu begila. Lomong ini kan patung. Bicara saja tidak bisa. Mana mungkin akan menghancurkan berhal-berhal yang kecil. Sebentar aja. Yang gila itu sebetulnya saya apa kamu? Tambah marah. Maksud kamu gimana? Sudah tahu patung gak bisa bicara, gak bisa menyelamatkan diri sendiri, gak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu sembah? Yang gila aku apa sampean? Jadi bro, tambah ngamuk gara-gara gengsi. Rojo kok dikalah nabi rakyat jelata. Gara-gara emosinya itulah akhirnya Nabi Ibrahim dihukum. Wahai al-Qucu, iki hukum meniki kurang ajar iki rojo. Maka dihukumlah Nabi Ibrahim dengan dibakar. Begitu prosesi pembakaran raja Nabi Ibrahim dimulai, api telah menyala berkobar besar, dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Allah Ta'ala mengirimkan wahyu mengatakan kepada api yang berbunyi apa? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ini menunjukkan walaupun api itu makhluk bisa berbicara kalau Allah yang berkehendak. Wahai api, kuni bardan. Jadilah kamu di karakter utama api apa? Panas. Sifatnya membakar. Ya. Api yang umumnya panas membakar difirmani di dawuh Gusti Allah, dinginlah kamu. Kuni menggunakan bentuk muannas. Ya. Berarti api itu seolah-olah kayak orang wedok suka membakar manusia anak. Hati-hati, ya. Kuni badan, dinginlah kamu wahai api. Wassalaman, dan selamatkan ala Ibrahim. Ibrahim selamat. Viral langsung ini. Tegang. Seluruh bala tentara dan raja, warga tegang. Api begitu besar membakar Nabi Ibrahim. Ditunggu beberapa menit, kemudian api mati, tinggal arang-arangnya kayu itu. Gak lama kemudian arang-arang kayu itu bergerak. Gerakan apa itu? Wah, dikira wis mulai rapuh kan arangnya. Ternyata apa yang terjadi? Sedikit pun gak ada yang terbakar baju dan kulit Nabi Muhammad alaihissalam. Inilah kuasa Gusti Allah. Dari kisah ini pula ada sebagian ulama yang memberikan ijazah supaya pas anak rewel nangis panas nek mantep yakin diwaca anak iki ya ngarukuni bardan masa rewel sebul asalkan yakin loh ya baru kayak ayat Al-Quran bukan baru kayak nyebul tapi itu yakin di sini. Coba wae kata aku belum tahu oleh ijazah kayak gini cuman selama kita yakin dengan Al-Quran, bismillah insya Allah bisa. Nah kemudian ayatnya dilanjut. Kul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil zulumatu wan nur. Ini Allah Ta'ala menggunakan analogi persemuan kalau bahasa.
Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka para penyembah berhala, hal yastawil a'ma wal basir, apakah orang yang buta tidak mampu melihat itu sama dengan orang yang tajam penglihatannya? Artinya, apakah berhala-berhala yang tidak bisa berbuat sesuatu apapun itu sama dengan Allah yang maha bisa menciptakan dan berbuat sesuai kehendaknya? Otomatis sangat jauh berbeda. Amhal tastawi dzulumatu wan nur, atau katakan kepada mereka, apakah cahaya api, cahaya lampu, cahaya matahari itu sama dengan kegelapan yang tanpa cahaya? Otomatis beda. Kalau ada cahaya orang bisa berjalan dengan leluasa, tanpa cahaya kegelapan orang bisa tersesat, nabrak-nabrak. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Ataukah Allah Ta'ala telah menciptakan beberapa teman untuk membantu Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lain? Atau mereka mampu menciptakan makhluk-makhluk sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Ta'ala? Ini syarat menjadi Tuhan. Jangan semena-mena jadi Tuhan. Kul, katakanlah terakhir kali kepada mereka, Allahu khaliqu kulli syai', hanya Allah lah yang mampu menciptakan segalanya yang ada di alam semesta. Wa huwal wahidul qahhar, Allah lah yang maha satu, Allah lah yang maha perkasa. Ini menunjukkan tentang bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semua bersumber dari Gusti Allah. Hanya saja proses ekspresi bentuk seperti apa itu iradah kita manusia. Wa qala ta'ala, dan dari berikutnya fi surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang maha menciptakan segala sesuatu dan Allah lah yang telah mewakilkan terhadap sesuatu. Artinya walaupun sumber gerak-gerik manusia itu dari Allah SWT, dalam proses menggerakkan itu dikontrol melalui malaikat-malaikat Gusti Allah. Wa hal hasrul khalqi fillahi yalzamu minhu annal ibadah kulluhum majburuna ala af'alihim. Apakah penciptaan makhluk yang sangat terbatas bagi Allah Ta'ala itu mengharuskan hamba-hambanya secara keseluruhan itu untuk berbuat sesuatu? Kulna, kita menjawab, hadza su'alun natijun an su'i fahmin. Pertanyaan ini adalah hasil dari salah paham, wa dhiqi fikrin, dan sempitnya pemikiran. Fal khalat baina mafhumil jabri wal khalqi, maka pencampuran pemahaman antara memaksa dan mencipta, wasyiratul ikhtiyari bil khalqi, dan mensyaratkan milih untuk menciptakan, huwa sabab fi dzalik, itulah sebab dari timbulnya pertanyaan tadi. Artinya, apakah di dalam menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta itu wajib bagi Allah? Apakah Allah menentukan untuk menciptakan sesuatu itu Allah harus memilih? Sama sekali no. Semua ciptaan yang diciptakan Allah Ta'ala, Allah mencipta atau tidak, Allah mencipta dengan penciptaan model seperti ini, batasan-batasan seperti itu, Allah milih atau tidak, sama sekali semuanya itu atas dasar iradatullah wa masyiatuhu. Enggak ada sangkut pautnya dengan makhluk. Wa tahriru hadzal mahal an naqula, untuk menyelamatkan diri dari pertanyaan-pertanyaan di atas, hendaknya kita mengatakan innal khalqa huwal ijad ba'dal adam. Yang dimaksud menciptakan adalah mewujudkan sesuatu sebelumnya tidak ada. Wal makhluk wal mawjud ba'dal adam. Sementara makhluk adalah sesuatu yang diciptakan yang sebelumnya tidak ada. Wal ikhtiyar, yang dimaksud dengan ikhtiyar adalah huwa husulu iradatil fi'li, adalah hasil daripada pengejawantahan keinginan berbuat sesuatu fika yang ada di dalam diri kalian. Wal isyarat bil ikhtiyar an takhluqa anta al fi'la,
tidak disyaratkan di dalam ikhtiar kita, itu kitalah yang menciptakan perbuatan itu. Makanya ada ungkapan manusia hanya berkewajiban ikhtiar atau berusaha, sementara hasilnya Allah lah yang menentukan. Kalian semuanya berikhtiar menuntut ilmu, terkait hasilnya seperti apa, Allah lah yang menentukan. Gak usah ngeyel, aku lu ngaji temenan nih Pondok Darul Fikri, tapi kok ternyata wis tak rumah tenanan hatam, aku mulai kok lali kabeh. Nah, itu mungkin berangkat dari pemikiran kalian, aku kate mondok ning Darul Fikri, mesti aku pinter. Sing mesti aku sapa? Kata-kata mesti itu kan berarti target betul boleh, tapi gak boleh memastikan. Yang penting kita semangat dan berusaha. Terkait engkau dari opo, engkau seperti opo, itu hak prerogatif Gusti Allah. Hanya saja kita iringi dengan doa, ya Allah jadikanlah ilmu yang aku belajar, yang aku pelajari di pondok ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, wewenang kita hanya memohon dan berdoa. Walaupun donga ngono iku, tapi nek Gusti Allah gak nggih manfaat, tetep gak manfaat. Karena keputusan terakhir hanya pada Allah, bukan kita. Saged mengerti nggih? Balau aujadahu laka ghairuka wa anta ikhtartahu faqad la sahha ayyuqala innakal ladzi ikhtarta hadzal fi'la. Walaupun seumpama ada orang lain selain kamu yang mewujudkan pekerjaan untuk kamu, artinya ada orang lain yang memerintahkan, hei cak, sampai tolong gawano kitab iki pindah ning gone dalem. Berarti kan yang mengarahkan sampai melakukan pekerjaan pindah kitab itu kan saya adalah orang selain Anda. Nah, kemudian sampai melakoni itu sebetulnya bukan karena perintah saya, tapi karena usaha dan keinginan sampean. Sampean bisa saksikan menolak. Kalau sampean menolak kan perbuatan mindah no kitab itu nggak akan terjadi. Maka peranan perintah orang lain terhadap kita itu hanya sebatas perintah saja, tidak berakibat pasti pada apa yang akan kita perbuat. Kenapa? Buktinya kalau kita nggak mau kan nggak terjadi. Itu membuktikan perintah itu pun nggak mampu memastikan untuk memunculkan suatu perbuatan. Alon-alon masalah tauhid ya, alon-alon. Wasahha nisbatul fi'li ilaika ala tariqil kasbi, dan betul adanya menyandarkan perbuatan itu kepada Anda ala tariqil kasbi, atas dasar usaha. Ya seperti saya sampaikan tadi, ma'ana kalam tujidhu, walaupun Anda bukanlah yang memunculkan terjadinya perbuatan tersebut, karena yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut adalah orang lain, yakni saya tadi yang memerintah. Fakaunuka mukhtaran la yushtaratu lahu an takuna khaliqan. Keberadaan Anda yang mempunyai kebebasan untuk menentukan berbuat atau tidak, itu tidak mensyaratkan Andalah yang akan menciptakan perbuatan itu. Bal aksu, akan tetapi sebaliknya, huwa sahih, yakni yang menentukan itu adalah Allah. Anda hanya berwenang untuk berikhtiar. Idza salimna annaka khaliqun fayajibu an takuna mukhtaran. Jika kita mengatakan Anda adalah sang pencipta suatu perbuatan, maka wajib bagi Anda adalah sebagai seorang penentu perbuatan. Li'anna syartal khalqi wal ikhtiyar, karena syaratnya menciptakan suatu perbuatan adalah menetapkan usaha. Wala yuqalu inna syartal ikhtiyar wal khalqu, dan tidak bisa dikatakan sesungguhnya syarat untuk memilih menentukan suatu perbuatan adalah menciptakan perbuatan itu. Faham hadza, maka pahamilah ini dengan benar. Fal insanu ini ada salah pautnya dengan
kehidupan kita sosial, sebagai makhluk sosial. Fal insanu, status manusia bagaimana dalam gerak-geriknya, mukhtarun iku wong kang dikei pilihan, walaysa khaliqun hale ora ana sapa insan iku khaliqun wong kang nyiptakno perbuatan. Fahuwa mukhtarun li af'alihi, mongko ta insan iku wong kang dipilih, wong kang dipilihaken li af'alihi maring pira-pira perbuatane insan. Walaysa hale ora ana sapa insan iku khaliqun wong kang nyiptakno perbuatan. Jadi manusia itu hanya berhak untuk berusaha, bukan menciptakan perbuatan. Yang menciptakan perbuatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaysa khaliqan laha taksil af'ali. Wala yatarattabu lan ora natrapi ala dzalika ing atase mengkono mukhtar li af'alihi apa kaunuhu anane insan iku majburun wong kang den paksa, dan keberadaan manusia yang hanya bisa berusaha itu tidak menimbulkan pemahaman bahwasanya dia adalah sosok makhluk yang selalu dipaksa. Tidak. Kalau selalu dipaksa maka akan melahirkan paham Jabariyah. Manusia itu seperti boneka, yang menggerakkan 100% adalah Allah Ta'ala. Pemahaman Ahlussunnah Jamaah tidak Jabariyah. Li'anna jabra karena setune maksa huwa iku ta'al jabr iku husul fi'li hasil perbuatan ala khilafil iradati ing atase nulayani keinginan. Wong dipaksa melakukan sesuatu itu adalah hasil daripada apa yang berbeda dengan keinginannya. Jenenge dipaksa. Tapi ning ngaji enggak dipaksa ya enggak iso. Nah, maka usahakanlah ngaji itu aja dipaksa. Soalnya ilmu gak bakal masuk bagi orang yang terpaksa. Ini perlu diingat-ingat. Al ilmu la ya'ti birrohah. Ilmu itu gak akan datang dengan santai-santai. Al ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu itu didatangi tapi gak mendatangi. Ya, ini ingat. Walakin wahuna lam yahsul fi'lu illa ala wifaqil irada. Dari sini bisa dipahami bahwasanya hasilnya suatu perbuatan itu hanyalah dengan adanya kesesuaian suatu keinginan hati. Fakaifa yuqalu, maka bagaimana akan dikatakan innan nasa majburun, manusia itu terpaksa dalam berbuat, walakin ghayatu ma waqa'a anal insana laysa huwa alladhi khalaqal fi'la. Akan tetapi kesimpulannya apa yang terjadi terhadap manusia itu tidaklah mampu menciptakan suatu perbuatan. Balillahu walladzi khalaqah. Balik Allah lah, akan tetapi Allah lah yang menciptakan perbuatan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada. Jadi manusia hanya diberi wewenang untuk usaha. Segala perbuatan hanyalah Allah yang menetapkannya. Wa amal insan fa waladik tasabbar. Adapun manusianya, kita itu hanya berperan sebagai pelaksana daripada usaha, bukan penentu hasil. Fal fi'lu mongko utai perbuatan iku mangsubur ilal insan. Itu disandarkan kepada manusia kasban, secara usaha. Maka hasil suatu perbuatan yang disandarkan kepada manusia itu adalah akibat dari usahanya, bukan yang manusia yang menciptakan hasil. Wa ilallahi ta'ala khalqan, dan disandarkan kepada Allah Ta'ala hasil daripada perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalau Ta'ala fi suratil Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tas'aluna amma kanu ya'malun. Sekelompok itu adalah golongan qad khalat yang telah sirna, laha ma kasabat, bagi mereka segala sesuatu yang telah diperbuatnya, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian kelompok yang lain
segala sesuatu yang telah kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka lakukan. Wa ta'ammal, dan angan-anganlah kaifa qala, bagaimana Allah Ta'ala berfirman fi suratil Baqarah, di dalam surat Baqarah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, nafkahkanlah rezeki-rezeki yang telah kamu cari dari hal-hal yang halal, dan nafkahkanlah sumber-sumber rezeki yang kamu dapat dari bumi Allah Ta'ala. Fallahu Ta'ala nasbul ikhraj minal ardi ila dhatihi, maka Allah Ta'ala lah yang menetapkan keluarnya sesuatu dari bumi ila dzatihi, sampai wujud di atas bumi. Wa nasbun lil insani al kasb, adapun penyandaran pada manusia adalah usaha. Lagi-lagi manusia hanya berwenang untuk usaha. Wa qad laja'a al ulama min al sunnah ila mafhumil kasbi alladhi huwa ghair mafhumil khalqi lima ra'au hu min ayatin adida fil Qur'anil Karim tunsabu ila Allah Ta'ala al-khalqa, tansibu ila Allah tansibu ila Allah Ta'ala al-khalqa wa tanfi al-khalqa an ghairillahi ta'ala, wa ayatin tansibul kasba ila al-abdi fa'alimu anna al-abda fa'ilun ala sabil kasbi wa anna wa ta'ala fa'ilun la ala sabil kasbi bal ala sabil khalqi, wa alimu anna al-kasba laysa khalqan wa alimu anal kasba kafin fi tartibi thawab wal iqab bal kafin fi tarattubi at-takalif ala insan. Ada sebagian ulama yang menarik pemahaman tentang usaha perbuatan manusia yang dikatakan itu bukan penciptaan manusia. Artinya gini, pelan-pelan, ada hasil, ada proses, ada usaha, ada niat dibalik. Ada niat sama dengan iroda, ada usaha sama dengan awal proses atau rencana, kemudian ada proses, ada hasil. Ya, ada 4 langkah. Niat sama dengan iroda, usaha sama dengan planning, proses ya proses sendiri, kemudian hasil. Kita pahami coba ini. Niat atau iroda dari manusia sendiri, planning dari manusia sendiri, proses dari manusia sendiri, hasil dari Allah. Jadi batas wewenang manusia hanya 3 dalam sebuah proses. Sampai lungguh kayak ini ngaji saiki, ya, sadurunge di kamar, wujudnya ngaji sampai iso lungguh ngene iki, saiki selungguh ngene iki. Iki adalah Gusti Allah yang mengerjakan semuanya. Sementara sebelum terjadi ini, dari kamar sampai niat diobrahi, niat kate ngaji. Planningnya apa? Ya planningnya jam sekian ngaji. Prosesnya sampai mau bergerak dari kamar ke tempat ini adalah proses. Sampai duduk di sini ngaji. Ya, ngaji sampai iso ngaji, iki hasil adalah yang menentukan Gusti Allah. Sampai yang melek, sampai yang tidur, itu semua adalah Gusti Allah. Jadi kita hanya sebatas berusaha saja. Pelan-pelan nih memahaminya nih. Dan itu kesimpulannya yang saya baca tadi. Kalimat itu wow, tapi bisa disimpulkan seperti itu. Ini sering mengulang-ulang teksnya ini. Dan kadang-kadang secara nahwu rada bulat, gitu alon-alon.
Terus kita alikon terus talikan langsung. Walam yukallif hale ora mentaklif, ora maksa hum ing makhluk sapa Allah taala illa ma kejaba ing perkara yatiku nakan kuwasa kang mampu sapa makhluk, wala yatiku lan ora bisa mampu sapa makhluk illa ma kejaba perkara kala kang wis naklif sapa Allah hum ing makhluk bulan balik. Wala yatiku illa ma kala iku semakna dengan walam yukallifhum Allah Ta'ala ila mayatikun, sama sebetulnya. Allah Ta'ala sama sekali tidak pernah memerintahkan seseorang untuk mengerjakannya kecuali orang tersebut mempunyai kemampuan dan bisa. Ya, Allah Ta'ala sama sekali tidak pernah melebihi kemampuan kita dalam memberikan perintah. Dan sebaliknya, bukan sebaliknya, ungkapan dibolak-balik ini bodoh. Manusia itu tidak akan mampu mengerjakan sesuatu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa huwa tafsiru la haula wala quwata illa billah. Demikian itu adalah tafsiran dari ungkapan hauqalah la haula wala quwata la haula ora ana reka daya iku maujud wala kuwatalan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba kelawan pertolongan Gusti Allah. Artinya itu tadi, makanya saya sarankan iringilah setiap proses itu dengan doa agar hasilnya baik. Contoh proses kelahiran, hasilnya adalah lahir wujud anak lagi kan? Maka di dalam proses itu dianjurkan oleh ulama diiringi dengan doa sehingga muncullah tradisi neloni dan mitoni. Itu adalah pengiringan doa terhadap proses akan lahirnya seorang anak sehingga dari kalau sampean bukan kadang-kadang ayo. Itu karena diiringi dengan doa. Begitu juga dengan menuntut ilmu, saran proses ngaji itu iringilah dengan doa agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Tanpa doa yang kecil persentasenya untuk kita bisa menerima ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita berkata la hilata li ahadin wala harakata wala tahawula li ahadin an ma'siyatillah illa bi ma'unatillah wala quwwata li ahadin ala iqamati taatillah wasabat alaihi ila bi taufiqillah. Itu pengejawaban la haula tadi. Tidak ada kemampuan, keinginan, kekuatan, gerak-gerik bagi seorang pun untuk mampu meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dan tidak ada kekuatan sekecil pun bagi manusia untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala dan istiqomah di dalamnya kecuali dengan pertolongan Gusti Allah. Itu semua tafsiran dari la haula tadi. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi wa ilmihi wa qada'i wa qadari. Dan segala sesuatu itu terjadi atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mesti atas ilmunya, mesti diketahui dan sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ghalabat masyiatuhu al-masyiat kullaha. Kehendak Allah Ta'ala itu mencakup seluruh segala keinginan-keinginan tanpa terkecuali yang terkait dengan Gusti Allah. Wa ghalaba qada'u al-hiyala dari haula itu. Al-hiyala segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau qada ketentuan, kalau qadar ketetapan. Kalau ketentuan belum tentu ditetapkan. Maka kodok dulu baru qadar. Artinya kalau kodok itu seperti hasil sidang, hasil rapat. Kalau qadar itu setelah diteken, setempel, tanda tangan oleh pimpinan. Saya ulangi ya untuk memahami kodok dan qadar. Kodok itu adalah ketentuan, artinya tata tertib atau aturan yang dibuat oleh Gusti Allah. Kemudian qada itu
disahkan oleh Allah Ta'ala, yakni yang disebut dengan qadar. Kalau dalam tata tertib mesti ada tanda tangan pimpinan dan stempel itu. Itu tandanya tata tertib sudah sah. Itulah qadar. Selama tata tertib itu belum ditandatangani dan stempel oleh pimpinan, maka itu masih berupa tata tertib atau qada atau aturan, belum sah. Jadi qadar adalah legalitas atas qada. Bahasanya kalau qada adalah ketentuan, kalau qadar adalah ketetapan. Makanya qada dan qadar sebetulnya hampir tidak bisa dipisahkan. Dalam ucapannya kan sudah jelas, dahulu qada daripada qadar. Nah, ketentuan Allah Ta'ala itu mengalahkan segala rekayasa makhluk. Yaf'alu ma yasha, karena Allah Ta'ala berbuat sesuai kehendaknya. Wa huwa ghairu zalimin abadan. Sama sekali Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim sekecil pun pada satu makhluk pun kan. Taqaddasa an kulli su'in wahin. Allah Ta'ala maha suci dari segala keburukan yang ada. Wa tanazza an kulli aibin wa syin. Dan Allah Ta'ala disucikan dari segala aib dan kejelekan. La yus'alu amma yaf'alu wa misal. Allah Ta'ala tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakan Allah Ta'ala, tapi makhluklah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Wa fi du'ail ihya, lagi diajari doa tersebut di dalam doanya orang-orang yang masih hidup, wa sedaqatihim, dan sedekah-sedekahnya ahya, manfaatun utawi ana manfaat lil amwati kanggo pira-pira wong mati. Aqidah Tahawiyah memahami doa dan sedekahnya orang yang hidup itu bermanfaat bagi orang yang meninggal. Yang ini sudah kita tradisikan, tahlilan, ngundang Allah, agar supaya orang semangat diajak tahlilan, dikai mangan. Tanpa sadar itu adalah proses sesuai dengan syariat atau akidah yang selama ini kita yakini. Mendatangkan manusia ke rumah kita untuk tahlilan manfaatnya banyak. Satu, mempererat hubungan silaturahim. Yang kedua, mengenalkan satu dengan yang lain di saat belum kenal. Ketiga, rumah yang ditempati menjadi barokah. Keempat, doanya semakin mudah terijabah karena ada statement 40 doa orang soleh. Itu salah satunya hampir bisa dibacakan ada doanya wali. Artinya ketika terkumpul 40 orang lebih, doanya hampir bisa dipastikan mustajab. Artinya akan segera dikabulkan oleh Gusti Allah. Nah itu faedah tahlilan. Kemudian orang yang mengundang tahlilan itu akan mendapat pahala berupa sedekah. Apa wujudnya? Memberikan makanan dan minuman. Salah ngono mulai jadi sangone berkah. Sedekah bukan hanya untuk orang yang diundang saja, ternyata juga untuk keluarga orang yang ada di rumah. Kalau yang diundang 40, keluarganya masing-masing ada 5 orang, 40 dikali 5 berapa? 200 ya. 200 orang. Ngundang 40 oleh pahala 200 orang. Sedekah. Doanya yang mengaminkan 40 ini dipimpin oleh seorang kiai ulama mustajab. Makanya orang-orang itu berjuang untuk mentahlili orang-orang yang sudah wafat. Menurut akidah Tahawiyah ini, tahlilan sedekah. Tahlilan kan bagian dari rangkaian doa bersama. Itu sangat bermanfaat bagi orang yang mati. Artinya pahalanya akan sampai. Ini bukan saya yang ngomong, tapi akidah Tahawiyah ini. Coba kita lihat yang di bawah nomor 2. Lamma kana zulmu wa ita'u syai'i huwa ita'u syai'i ghaira ma yustahaq. 5 bukan lama. 5 kana zulmu huwa ita'u syai'i ghaira ma yustahaq. Yang disebut zalim adalah memberikan sesuatu kepada yang tidak semestinya menerima. Wa kana kullu ma
siwa Allah ta'ala la haqqa lahu sabitun ila bitasbitillahi ta'ala. Adapun segala sesuatu selain Gusti Allah Ta'ala itu tidak mempunyai hak untuk menetapkan sesuatu kecuali dengan ketetapan Gusti Allah. Fa inna dzulma manfi'an Allah Ta'ala mutlaqan, maka kezaliman itu sama sekali tidak pernah menghingga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, karena segala ketentuan itu hanyalah hak prerogatif Gusti Allah. Wa amma ma ya'udduhu wa ta'ala li ibadihi fa innahu la yukhlifu. Walakin hadza la yakunu haqqan lahum sabitan illa bi tasbitillahi ta'ala lahu. Wa ta'ala la yukhlifu wa'da. Adapun segala sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang telah dihitung, ya. Kalau janji betul saja, wa'ada yaitu. Adapun segala sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya, maka Allah sama sekali tidak akan pernah mengingkari janji tersebut. Itu kuncinya di situ. Naik ke atas lagi. Loh, wis amat bil amat. 3. Qala Syekh Al-Hunaimi fi syarhi al-aqidah tahawiyah ba'da an dzakara an du'a al-ahya fi manfaatun lil amwat wa qad tawaratha as-salaf lahu. Bahwasanya ulama-ulama salafun salihun telah mewariskan doa, pemberian doa dan sedekah terhadap orang-orang yang mati. Falau lam yakunil amwat naf'un fihi lama kana lahu maknan. Kalau perihal doa bersama dan bersedekah untuk mayit itu sama sekali tidak ada manfaatnya, lama kana lahu maknan, maka enggak ada fungsinya, enggak ada faedahnya. Lapo ngadakan doa bersama, lapo kita bersedekah. Maka alaihi salatu wasallam, sementara baginda Nabi pun pernah bersabda, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fihi. Tidak ada seorang mayit yang disolati oleh 100 orang dari kaum muslimin kecuali seluruhnya 100 orang yang nyolati itu akan memberikan pertolongan kepada mayit itu. Bukan orangnya melakukan perbuatannya, yakni proses sholat itulah yang akan menolong si mayit tadi. Ini hadis loh ya. Kalau saja doa orang hidup untuk orang meninggal itu nggak sampai pahalanya, sedekahnya nggak sampai pahalanya kepada orang mati, maka orang yang mati nggak perlu disolati. Nggak usah mati lah perlu disolati. Ayo sampai wani kira-kira memberikan pernyataan fatwa. Orang muslim meninggal dunia dalam kondisi wajar biasa, nggak perlu disolati. Soalnya nggak ada manfaatnya. Pahalanya gak sampai kepada mayit. Wani gak sampai, gak berani. Karena bahkan nyolati jenazah hukumnya fardu kifayah, wajib hukumnya. Lah ketika sholat jenazah itu fardu kifayah, itu bisa dijadikan dalil konkret, dalil nyata bahwasanya sedekah dan doa bersama pahalanya akan sampai pada orang yang meninggal. Bukankah sebagian doa juga ditetapkan dalam Al-Quran? Ada doa memintakan ampun untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Teksnya saya agak lupa. Rabbana fir lana wa li walidina. Bukan itu. Nah itu awalnya gimana Bu? Ya pokoknya, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami orang-orang muslim dan orang yang telah mendahului kami. Nah ya, orang-orang yang telah mendahului kami kan berarti orang yang sudah meninggal kan. Itu Al-Quran yang mengajarkan. Kalau doa bersama untuk mayit nggak sampai, kita berarti menyalahi Al-Quran. Makanya dengan sedikit-sedikit mengatakan tahlilan itu bid'ah. Bid'ah itu kondio Al-Quran yang mengajarkan. Yang bid'ah itu pemahaman orang yang mengatakan tahlil itu bid'ah. Pemahamannya itu yang bid'ah. Tuduhannya itu yang bid'ah.
Karena Al-Quran yang mengajarkan, bukan saya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Siapa yang telah mendahului kami? Siapa? Ayo. Oh, termasuk mereka yang sudah meninggal kan? Bukan orang yang masih hidup, bukan. Sabakuna bil iman, alladzina sabakuna bil iman. Itu nyata ini. Satu masalah doa itu. Ya. Kemudian dikuatkan dengan adanya kewajiban salat jenazah. Jadi klop wis. Gak usah khawatir orang yang punya tradisi tahlilan doa bersama terhadap keluarga yang meninggal tetap diteruskan dan dijaga. Karena tradisi itu sangat baik. Di samping ada manfaat sosialnya seperti yang saya sampaikan tadi, itu ternyata tidak menyalahi aturan syariat. Bahkan dasarnya sangat kuat. Gak usah khawatir. Wallahu ta'ala yastajibu da'awat. Allah ta'ala akan mengijabahi setiap doa. Wa yaqtil hajat, dan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Wa yamliku kulla syai'in, Allah ta'ala yang memiliki segala sesuatu. Wa la yamliku syai'un, dan segala sesuatu yang tidak bisa memiliki Gusti Allah. Wa la ghina 'anillahi ta'ala tarfata 'ainin. Dan tidak ada kebutuhan sama sekali bagi Allah Ta'ala sekecil pun. Wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ainin faqad kafar. Barang siapa yang merasa tidak butuh pada Allah Ta'ala sedikit pun perasaan enggak butuh itu, faqad kafar. Dia betul-betul telah kafir. Aku enggak perlu Gusti Allah, untuk bilangin kafir. Doa itu adalah salah satu wujud yang mengatakan seolah-olah manusia yang berdoa pasti membutuhkan Gusti Allah. Makanya doa itu disebut ibadah. Karena doa itu perintah Gusti Allah. Bukan hanya Nabi yang menganjurkan doa, tapi Gusti Allah sendiri. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gusti Allah Al-Quran yang berkata, mongko siapapun yang gak mau minta berdoa kepada Allah Ta'ala, di hatinya telah terhinggapi sifat sombong. Mentang-mentang soge, kekayaannya 7 turunan pun gak akan habis dimakan, gak gelem dongo. Dongo itu bukan hanya untuk orang miskin melarat saja. Karena doa itu ibadah maka sifatnya amah untuk semuanya. Kudu ndonga. Bukan berarti orang yang berdoa memohon kepada Allah Ta'ala itu wong kere, bukan. Orang yang terlihat kere gak mampu itu adalah orang-orang yang kelihatan meminta-minta kepada sesamanya, itu yang kere. Tapi kalau kita minta kepada Allah Ta'ala itu jalurnya, sudah jalannya. Bukan dilabeli kere, bukan. Karena kita memang fakirun ilallah, kita sangat membutuhkan Gusti Allah. Kita nggak boleh mengatakan ghaniyun 'anillah. Kita harus mengatakan ghaniyun 'anin nas. Maka di dalam sebagian rangkaian doa witir kita ada Allahumma inna nas'aluka al-ghina'a 'anin nas. Ya Allah, berikanlah aku rasa kaya dari manusia, tidak butuh pada manusia, tapi butuhnya hanya kepada Gusti Allah. Bukan berarti kita ngomong gak butuh atas manusia, kita akhirnya gak mau berinteraksi, bukan. Artinya tidak mengharap pemberian orang, yang gak boleh mengharap. Bukan berarti ketika kita gak boleh mengharap pemberian orang lain, kemudian ada orang lain memberikan sesuatu kita tolak, bukan. Justru Nabi gak pernah menolak pemberian orang. Beda loh ya. Berharap sama menolak pemberian beda. Kalau berharap kan arep-arep ya Allah, madar muga aku ngaji iki mulai disangoni, kan berarti arep-arep. Tapi ketika kita enggak arep-arep, moro-moro ya syafa ngamplopi sampean kabeh, alhamdulillah. Aja ditolak, mboten kalau mboten butuh, gayamu gak butuh, kayak duit. Sapa sing gak arep duit? Gak ana menungso. Hampir kabeh menungso ketok duit mripate ijo jarene.
Artinya butuh. Wong gegeran sak donya iki gara-gara duit pisan. Duit gawe tuku kenikmatan, duit gawe tuku jabatan, duit gawe tuku wong wedok. Sumber ya duit. Wong tukaran rebutan corona rene ya gara-gara duit atau kekayaan. Jadi kesimpulannya tidak boleh kita merasa tidak butuh pada Allah. Kita wajib butuh Allah Ta'ala. Artinya bisa dikatakan kalau bisa tidak boleh kita tidak berdoa. Sangat dianjurkan kita harus berdoa. Karena doa itu ibadah. Dan Allah akan mengabulkan setiap doa. Kapan terkabulnya? Sesuai kebutuhan kita. Jadi jangan suudzon kepada Allah Ta'ala. Saya sudah berkali-kali doa memohon Allah Ta'ala agar diberikan ini dan itu, tapi kok belum dikabulkan saja. Padahal sudah setahun saja minta. Kok belum dikabulkan ya Allah? Apa Allah enggak sayang pada saya? Loh, justru itu menunjukkan Allah sayang pada Anda. Nah, harus dikabulkan, Anda enggak mungkin berdoa lagi. Kita harus nonton. Oh, nonton sampai. Ya sampai berarti disuruh terus berdoa, tingkatkan terus kualitasnya. Allah Ta'ala melihat proses Anda, enggak melihat hasil Anda. Khawatir ketika dihasilkan waktu yang dekat ini, kemudian Anda lalu lupa. Ya Allah, saya sangat kepingin punya iPhone yang level ini terbaru, harganya itu tapi lumayan ya Allah 20 juta. Seumpama itu langsung dikabulkan dalam waktu 1 bulan, apa sampai akan berdoa lagi? No. Jadi ketika kita memohon satu permintaan oleh Allah Ta'ala, sudah berkali-kali mohon, bahkan bertahun-tahun mohon, belum dikabulkan, ya karena itu belum waktunya dikabulkan untuk kita. Makanya kita itu punya kesimpulan, doa yang dikabulkan Allah kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tidaklah setiap yang kita inginkan pasti dikabulkan, tapi yang dikabulkan doa yang kita perlukan. Itu tadi, ketika lama gak dikabulkan berarti Allah semakin sayang. Ketika kita tahu Allah semakin sayang, maka kita harus semakin khusyuk. Ya Allah, alhamdulillah, doa bukan jadi kabul, betul apa ya. Justru ketika saya dikabulkan, malah gerakan dikabul. Karena tidak ada pernyataan, kula remen ya Allah, jangan kabulkan doa saya sehingga saya bisa berdoa mohon padamu terus ya Allah. Tidak menikabulkan. Ono apa dulu sampean kaman sampean datang ke rumah sampean, datang ke pondoknya sampean. Nah, sebab sampean itu sergap patuh pada rantai ini hadiah buat kamu iPhone, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya cara memahami doa. Gak jangan ekstrim. Please ya Allah, I want to get bla 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 gitu sama. Bahasa Inggris. Apa oleh dulu bahasa Inggris? Bahasa Mandarin pun boleh kok, asalkan Anda paham. Bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Betawi, bahasa Jawa. Doa enggak harus bahasa Arab. Justru doa itu ketika Anda paham isi doa itu lebih cepat dikabulkan daripada Anda ngapal doa Arab gak ngerti maksudnya. Ya gak konek. Jadi doa itu gak harus berbahasa Arab, kecuali doa di dalam sholat wajib bahasa Arab. Apa? Ada nggak di dalam bacaan sholat yang isinya doa? Ayo, ada nggak? Duduk di antara dua itu doa yang luar biasa permintaannya. Ada 8 kalau nggak salah. Rabbi firli 1, warhamni 2, wajburni 3, warfa'ni 4, warzuqni 5, wahdini 6, wa'afini 7, wa'afani 8. Wih, itu doa luar biasa. Juga di dalam tasyahud ada doa. Salat kan doa. Allahumma sholli wa sallim doa. Kemudian setelah Hamidul Majid ada tambahan kan. Dipungkasi dengan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kenapa? Doa ini bagus. Doa yang mengarahkan pada husnul khotimah. Ya muqallibal qulub, doa yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi,
tetapkanlah, kokohkanlah hatiku ala dinik, selalu tetap memeluk agamamu, yakni agama Islam sampai akhir hayat. Sumiyal qalbu qalban litakhallubihi. Jadi hati disebut hati karena hati sering bergejolak. Sekarang Anda sergap 1 jam lagi kendur, ya wajar karena bergejolak. Qalbu ya, bergejolak. Wa yaqdil hajat, dan Allah Ta'ala lah yang akan memenuhi hajat kita. Zakara al-allama at-Tahawi hadza huna li'alla yatawahamu mutawahhimun anna du'a yu'assiru bi nafsihi balillahu ta'ala walladhi yastajibu lid-du'a. Ini sengaja dimunculkan pemahaman doa itu dan pemahaman Allah Ta'ala akan mengabulkan doa dan memenuhi segala hajat manusia, karena terkait erat dengan pemahaman di atas bahwasanya doa orang hidup bermanfaat bagi orang yang mati. Sengaja dimunculkan ini untuk menguatkan pemahaman yang mengabulkan doa itu bukan karena manusia yang berdoa, akan tetapi Allah yang berkehendak. Hanya saja proses diampuninya mayit, kan di antara doa kita untuk mayit adalah Allahumma ighfir lahu, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Nah, mengampuninya Allah Ta'ala terhadap mayit ini bukan jalanan dijaluk oleh manusia yang hidup tadi, tapi itu memang kehendak Allah Ta'ala ingin mengampuni si mayit, cuma melalui perantara si hidup. Jadi itu tidak boleh kita mengatakan mayit iki lebih sepuro dongan sebab aku sing donga lho. Sapa awakmu wani mengatakan seperti itu? iPhone iki teko soalnya aku donga temenanan. Gak boleh seperti itu mengatakannya. iPhone iki teko, alhamdulillah Allah Ta'ala sudah berkenan memberikan iPhone ini. Perantaranya usaha saya donga sudah 2 tahun agak dikabul. Nabi Yusuf mimpi menyaksikan matahari dan bulan serta 11 bintang seolah tunduk patuh kepadanya. Terjadi dalam dunia nyata menurut sebagian literatur Islam setelah 25 tahun. Kisah Nabi Yusuf diabadikan di Al-Quran. Ro'a ahad asyara apa? Ro'a ahad asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf dalam mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sajidin, seolah sujud patuh hormat kepada Nabi Yusuf. Apa maknanya? Asyamsa adalah ayahnya Nabi Yusuf, yakni Nabi Yakub. Al-Qamar siapa? Ibunya, ibu kandungnya. Terus ahada asyara kawkaban 11 bintang siapa? Saudaranya. 12 dengan Nabi Yusuf. Seluruhnya itu tunduk patuh. Setelah peristiwa itu diceritakan kepada ayahnya, disuruh merahasiakan. Dan dibuka rahasia itu sebetulnya informasi dari Allah Ta'ala yang akan menjadikan Anda orang mulia di kemudian hari. Hal itu kerungu oleh ibunya 10 saudara yang beda ibu. Karena saudara Yusuf kan satu dok Nabi Yusuf, Benyamin. Yang 10 kan beda ibu. Terdengar setelah mimpi itu ayahnya memberikan perlakuan kepada Nabi Yusuf agak berbeda melebihi saudara-saudara yang lainnya. Hal itu menyebabkan iri yang pada akhirnya kemudian Nabi Yusuf dibully kalau bahasa sekarang dalam tanda kutip sampai mau dibunuh, tapi gak jadi, akhirnya dibuang di sumur.
Kemudian direkayasa oleh saudara-saudaranya kalau Yusuf mati dimakan serigala. Bajunya diolesi darah binatang lain yang telah dibunuh dari hasil buruannya. Pulangnya agak larut malam biar bisa bercerita kalau mereka ada usaha mencari Yusuf yang hilang dan ternyata ditemukan makan serigala. Itu sandiwara dusta, hadisul ifki, kisah hoax sudah zaman Paula. Makanya sekarang banyak hoax itu yang kaget. Zaman saat dunia Kanjeng Nabi loh ya hoax terjadi. Itu diabadikan di dalam Al-Quran kisah hoax, ya kan? Saudaranya Nabi loh yang melakukan. Tapi pada akhirnya sadar, taubat dan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala setelah Yusuf berangkat menjadi Nabi. Dulure Nabi ono sing gak apik. Ojo maneh dulure Nabi. Putrane Nabi pun ada yang gak beriman. Jenenge Kan'an. Jangankan anaknya Nabi, istrinya Nabi. Ada yang gak beriman yaitu istrinya Nabi Lot. Artinya ketika kita mau membaca sejarah semacam ini, nyuwun sewu mohon maaf ngapunten, nek ana bojone kiai gak baik iku yo wis pernah terjadi. Jangan melihat dia istrinya kiai, tapi lihatlah dia sosok manusianya yang punya nafsu. Nek ana anak kiai balelo gak pinter gak alim, maksiat tok mabuk tok ya ora usah kaget. Ojo dicontoh, soalnya biyen-biyen ya wis ana contone Kan'an. Lah wis kan. Nek ana wong lanang penjudi nyatanya pemabuk, doyan main, kok bojone sing wedok iku dadi penceramah, ya aja kaget. Wis ana contone sapa? Siti Asiyah, bojone Raja Fir'aun. Ya, bahkan dahsyat kejahatannya karena mengaku sebagai Tuhan. Bojone beriman. Saya dulu pernah ada guru ngajari sekolah saya. Beliau guru sopan, jilbaban rapi, ngajar di TPQ. Suatu saat curhat kepada saya. Saat gimana saya nggak kuat. Kenapa Bu? Suami saya itu, kenapa dan suami jenengan nggak mau kerja, pegawai mabuk, mulai jalan, adek. Ya Allah, dalam kehidupan ada yang seperti ini. Perempuannya semangat beribadah, ngajar Al-Quran, ternyata kok pasangan seperti ini. Saya waktu itu lupa kalau ada kisah Fir'aun sama Siti Asiyah. Ternyata dari statement yang di Al-Quran dicocokkan dengan fakta yang ada, muncullah sebuah statement sejarah itu cenderung terulang, hanya pelaku waktu dan ruang yang berbeda. Kesimpulan seperti itu ya. Jadi maksudnya apa? Jangan mudah silau dengan apa yang terjadi. Tadi wong gak kaget. Ya kok Gus Dur gak kaget. Luar biasa. Enak tak bisa dimengerti ya? Nah, pelan-pelan. Saya ya alhamdulillah juga gara-gara jenengan kabeh so paham kayak ini. Jadi disebutkan masalah doa itu Allah Ta'ala yang berperan untuk mengabulkannya, untuk menafikan agar tidak ada orang yang salah paham. Doa itu akan berpengaruh dengan sendirinya. Artinya sebab donga iki aku iso ngene, gak ada peranan Gusti Allah, dihilangkan itu dengan adanya pembahasan ini bahwasanya Allah lah yang berperan mengabulkan doa. Balillahu wa alladzi yastajibu liddu'a fal athar inama huwa sadirun minallah. Adapun pengaruh daripada doa itu munculnya juga dari Gusti Allah. Wa walladzi yaqdi hajat, Allah lah yang mengabulkan segala kebutuhan. Wa wal makna wati. Inilah pemahaman yang sangat jelas.
Wa yamliku kulla syai'in wa lahu hidayah. Makna al-hain huwal halak. Al-hain di atas huwal halak. Min ahlil hain. Barang siapa yang merasa tidak butuh dari Allah Ta'ala sedikit pun, maka dia kufur dan termasuk orang yang hancur. Hain halak, celaka. Loh, ini diteruskan ya hatam saiki. Nanti pada waktu hataman Gus Zudi akan ke sini, akan memberikan sanadnya. Jadi hataman saiki beliaunya enggak ada. Kan sampai 99 saja nggih. Iya. 99 ya. Dihatamkan besok aja nggih. Aku mau kadung ngomong besok. Ah iya nggih. Iki lumayan tahu. Baik, sampai di sini pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan hidup kita di sini betul-betul diridhai Allah Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni wal 'afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang lain belum ada yang hatam ya? Pertama. Iya, soalnya saya kejar target sebelum Senin hatam. Apanya? Setelah hatam. Insya Allah nanti diganti Gus Zudi. Iya, kita lain nanti. Insya Allah informasi seperti itu. Nek prai wakil itu kan.